Teman-teman, kita akan membaca buku nih. Buku berjudul Kaiman, Sang Pendiri Banyumas. Kita akan memulai dari kisah bagian pertama. Jangan bersedih Den Bagus. Kita mulai ya. Bayi mungil nan rupawan terlahir dari seorang ibu bernama Dewi Sriyanti. Bayi mungil ini diberi nama Raden Bagus Mangun oleh ayahnya. Sang ayah merupakan putra dari Raden Baribin yang bernama Raden Banyak Sasra. Raden Bagus yang sering disapa Den Bagus tumbuh di Kadipaten Pasir Luhur menjadi anak yang ceria. Dia memiliki saudara kecil yang dipanggilnya Den Ayu. Mereka pun bermain bersama di pelataran rumah. Sore itu Den Bagus terlihat murung dan sembab. Begitu juga orang-orang di sekitarnya. Bendera putih tertancap di depan rumah kedua orang tuanya. Rupanya kabar duka yang terdengar. Ayah dan ibunya meninggal dunia. Rumah Den Bagus semakin sepi kala ayah dan ibunya telah selesai dimakamkan. Den Bagus duduk termangu di teras rumah ditemani oleh Ki Jebeng. Beliau adalah kakak laki-laki dari ibu Den Bagus. "Besok kamu ikut ke rumah Pak D ya Le," ucap Ki Jebeng. "Pak D punya banyak kerbau, jadi tidak bisa lama-lama di sini," lanjut beliau. Den Bagus yang masih bersedih hanya menganggukkan kepala menandakan setuju. Sebulan kemudian, senyum Den Bagus mulai terlihat. Dia hidup sangat sederhana bersama Pak D-nya di tepi desa. Setiap hari Den Bagus bekerja menggembala kerbau milik Pak D-nya. Saat hari mulai gelap teman-teman, Den Bagus menggiring kerbau-kerbaunya pulang. Suara perut Den Bagus menandakan dia sangat lapar. Kriuk, kriuk. Nasi dengan lauk ikan asin terasa sangat nikmat sore itu. Suatu hari dari kejauhan terlihat seorang kakek tua berdiri termangu. Kakek itu melihat Den Bagus kecil dengan pakaian lusuh sedang menggembala kerbau. "Kasihan sekali bocah itu," ucap kakek tua dalam hati. Kakek tua itu adalah Raden Baribin teman-teman. Raden Baribin yang sedang menggembara. Beliau meninggalkan Pajajaran menuju Pasir Luhur. Kakek itu pun lalu datang mendekati Den Bagus yang masih sibuk dengan kerbau-kerbaunya. Kakek pun mendekat. "Siapa namamu, Nak?" ucap sang kakek. Den Bagus menjawab, "Namaku Bagus, Kek. Bagus Mangun." Den Bagus pun menceritakan kedua orang tuanya yang telah meninggal. Raut wajah Den Bagus kini berubah sedih. Dia tertunduk meneteskan air mata. "Jangan bersedih, Nak," ucap sang kakek tua. Sang kakek memeluk punggung Kaiman untuk menenangkan.
Den Bagus tidak tahu bahwa kakek tersebut adalah kakek kandungnya. Namun, dia yakin bahwa kakek tua ini adalah orang yang baik. Saat kakek mengajak ikut pergi bersamanya, Den Bagus mengiyakan dengan menganggukkan kepala.